Ma, Pa, Ayah, Ibu aku bisa ngasihnya setiap bulan hanya 500.000. Nggak bisa gitu. kamu hidup dari kecil di sini. Nggak gitu ya. Ada juga loh Mbak orang tua yang kayak gitu. Masa? Yang memaksakan bahwa nggak bisa. Dengan gempuran sosial media ngomong oh belum punya ini. No, kita akan fokus dengan tujuan Ini kita. kayaknya di sini pada silent deh. Ya kan? Yuk kita bersuara. Oke, sekarang kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget buat masa depan. Oh, penting banget karena ya emang harus direncanain dari sekarang ya. Nah, aku udah akan ngobrol sama Rista Swestika. Oh, Rista aja ya. Panggil Rista aja Mbak Ini Indi. langsung ada di sini nih. Rista contohin ya. Oke. Tiba-tiba aja. Langsung ya, tiba-tiba ada begini Nah, aja. karena gini. Oke, usia-usia 20 di bawah 30 gitu kan mungkin dengan bulanan yang terbatas, tapi di zaman sekarang kalau lihat Instagram kok isinya healing semua gitu. Pengen banget healing tapi duit gue cuman segini gitu. Gimana ya? Mana yang mesti diduluin gitu? Orang tua dulu, nabung dulu, healing dulu, nyicil rumah dulu, atau Banyak ya Mbak. gitu duit cuma segini. Coba ini Oke. salah satu contohnya ya. Ya ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya kata Mbak Indi tadi, Riz aku tuh usia 20-30 banyak kemauan. Karena alirannya Doraemon. Mau ini, mau itu, mau semua. Tapi uangnya terbatas, betul gak sih Mbak Indi gitu ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh nih Mbak. Ini dengan pendapatan 4.500.000. Kita ambil aja lah UMR Jakarta, let's say misalnya gitu ya. Nah ini tuh aku contohin dengan perhitungan gara-gara dia yang tanya juga nih ke Rista gitu. Riz buatin dong perhitungan 4.500.000 tapi aku kategorinya single. Nah, oke. Nah, karena kategorinya single, aku tanya lagi. Karena ada yang kita single tapi kita punya tanggungannya banyak tuh Mbak Indi. Contoh yang saat ini yang dikenal dengan sandwich generation katanya. Biayain adik, kemudian biayain juga orang tua, belum lagi misalnya jatah buat pacar kan repot ya. Oke. Itu kalau cowok. Itu jatah kalau buat cowok pacar. ya Kalau kan. Kalau buat cewek kan ya tadi aduh ngebaginya mana buat kecantikan, Iya, mana buat di skincare aja berapa gitu ya, make up segala macam. Yes kan, kalau ini dia cewek misalnya Mbak, aku budgetin aja misalnya kebutuhan pribadinya aja nih ya, misalnya tuh ada di Pribadi tuh 500.000 misalnya. Yang mana nih pribadi? Kebutuhan per bulan tuh Mbak ada sabun-sabun Sabun misalnya. dan lain-lain. 230.000. Orang pada nyap-nyap kan skincare berapa Rista gitu. Nggak mungkin banget itu. Oke, nah jadi kalau balik lagi ke sini Mbak Indi, ini tuh dia statusnya single, kemudian dia nggak punya banyak tanggungan, artinya hanya untuk diri dia sendiri. Nah, gimana sih cara nabung 4.500.000? Nah, ini tuh ada kriteria-kriterianya. Pada saat kita ngatur keuangan itu skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Oke, wajib 3 apa? poinnya. Wajib. Wajib itu adalah tadi kalau misalnya kita punya utang ya bayarin dong. Oke, Betul nggak? utang. Utang. Kemudian yang masuk kewajiban lagi di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain tuh Mbak Indi. Artinya kita ada sedekah, ada pepuluhan. Oh, zakat Nah, ya, zakat. Oke. Oke, jangan lupa itu dulu yang utama. Jadi utang wajib, zakat wajib. Terus apa kemudian lagi? apalagi yang wajib untuk menjaga diri kita sendiri. Misal? Kesehatan kan ada BPJS juga harus disiapin dananya. Itu masuk di wajib. Oke. Kenapa? Karena kan kita ini manusia. Kita mencari duit. Oke, sudah pasti ada resiko dong. Nah, resiko kan datangnya nggak pernah assalamualaikum Mbak Indi, aku resiko mau datang kan nggak mungkin. Tiba-tiba aja jegrek. aja. Tahu-tahu uang butuh keluar Kan banyak. anak-anak muda ini masih sehat gitu. Itulah. COVID-19 mengajarkan kepada kita nih Mbak Indi. Oh, 2020, oke. 2022 gitu kan ya. 2 tahun. Yang meninggal bukan hanya yang tua aja kan? Iya, bervariasi Oke, banget bervariasi usianya. banget benar-benar. yang karena yang namanya COVID. Artinya sekarang kita udah nggak bisa lagi nih punya mindset yang aduh aku kan masih muda, Riz, Iya. masih kuat, masih sehat. Iyalah. Nggak bisa. Diabetes nggak ada, darah tinggi nggak ada, kanker nggak gitu ya. bisa. Padahal kalau misalnya anak zaman sekarang tingkat stresnya lebih tinggi. Aduh, teman aku udah healing, aku belum healing. Apalagi Stresnya. Instagram ituan semua ya. Iya bener-bener. Jadi harus masuk kewajiban dana untuk kesehatan tuh. Dana kesehatan. Ya, Jadi tadi udah BPJS 1 bisa. utang, 2 zakat, Oke. 3 kesehatan. gitu ya. Keempat nih kewajiban juga nih. Apa nih ngomongin investasi. Itu wajib? Buat masa depan itu wajib, di bagian wajib. Oh, oke. Gitu, karena kalau nggak disisihin dari awal, Kenapa nggak bagian butuh? wajib karena gini. Investasi itu kan ada sebuah tujuan ke depan kan harus kita wujudin Mbak. Kalau misalnya butuh nanti ya bisa aja enggak gitu, bisa aja iya. Gue nggak butuh gitu. investasi kok. Nggak butuh investasi kok gitu. Investasi dalam hal ini bisa disebut nabung juga. Bisa juga Oke, disebut dengan nabung. investasi garis miring nabung. Yes, betul. Apakah Terus? nanti tujuannya untuk dana darurat kah? Apakah tujuannya nanti untuk dana menikah kah? Dana sekolah kah? Itu memang harus dari awal. Oke, 1, 2, 3, Gitu, 4. satu. Terus? Oke, nah kemudian baru kita masuk dalam kebutuhan. Udah tuh wajib 4 tuh. Wajib Alhamdulillah. keempat.
Di sini Ya yang nonton, kan? yang nonton Banyak anak-anak banget ya muda nih. kan? Alhamdulillah, Alhamdulillah wajib. cuma 4 Oke. wajibnya. Orang tua wajib nggak sih? Nah ini ada kontroversi juga. Riz, boleh nggak sih aku ngasih orang tua? Selagi memang kamu ada dananya, ya komunikasikan aja. Bisa aja. Ma, pa, ayah, ibu, aku bisa ngasihnya setiap bulan hanya 500.000. Nggak bisa gitu. kamu hidup Gitu dari kan? kecil di sini. Oh, kayak gitu ya. Ada juga loh mbak orang tua yang kayak gitu. Masa? Yang memaksakan bahwa nggak bisa ya, kamu harus ngasih ngebantu orang tua tuh 2 juta karena papa mau udah pensiun bla bla bla. Itu ada. Banyak banget di market seperti kayak gitu. Oke, yang itu Ya. disimpan dulu. Simpen dulu itu nanti ya Oke, gitu. siap. Nah, boleh nggak kita ngasih orang tua? Boleh gitu, tapi tinggal dikomunikasikan. Misalnya, "Pa, Ma, aku bulan ini cuma bisa kasih segini. Doain ya, nanti siapa tahu bulan depan aku bisa ngasih lebih." Jadi harus ada komunikasi. Jadi Oke. orang tua juga nggak mewajibkan kita untuk memberi mereka setiap bulan gitu kan. Jadi itu masuk ke bagian apa nih untuk Oke. orang tua? Boleh kebutuhan juga nggak apa-apa Bisa- gitu. bisa Boleh masuk ke butuh iya, ya? boleh enggak gitu kan ya. Oke, masuk ke Oke. butuh orang tua. Hmm. Terus? Oke, nah kemudian apa lagi? Nah lihat nih Mbak tuh, ada misalnya masuk lagi misalnya kebutuhan per bulan kita, ya. Oke. Oh iya, itu butuh Ya, banget. Itu butuh dong. Masa Misalnya mandi nggak cewek-cewek pakai tadi. sabun? Ya ada groserinya nih kalau masih single nih kan ya. Ada Oke. sabun, ada skincare gitu. Walaupun kadang-kadang di rumah juga kita udah disiapin sama orang tua tuh Mbak Indi. Iya. Tapi yang namanya kita kan pengennya sabun yang A mereknya, yang B, yang C Kos. ya kan. Kalau kos kan Gitu. sabun beli sendiri. Betul banget. terus? Nah, jadi itu ada kebutuhan per bulan. Nah, kemudian kalau kita bekerja ada transportasi nih Mbak Indi. Iya. Dari rumah misalnya ke kantor kita berapa per hari. Contoh yang di sini tuh Rista contohin adalah 30.000 per hari. Kita bekerjanya 20 hari deh gitu ya. Oke, cuma 20 hari aja berarti kan 600.000 nih. Nah, untuk transportasi. Oke, kemudian kita perlu makan dong di kantor. Kan bosan nih bawa bekal mulu misalnya. Iya. Oke, pokoknya bulan ini tuh aku jajan deh di kantor. Sekali makan siang misalnya 30.000 deh udah sama ngopi cantik tuh kan. Berarti sebulan 600.000 lagi ya. Oke, itu kebutuhan. Nah, kemudian ada pulsa, kuota dan subscribe dan lain-lain gitu ya. Itu kita budgetin di 150. Mana cukup? Gitu. Mana cukup? Ya mau nggak mau Mbak. Gitu kan. Subscribe, telepon. Nggak, sekarang pinter tau Mbak Indi. Sekarang itu banyak yang misalnya subscribe itu bareng-bareng. Ada yang berlima, berenam gitu oke, kan. Jadi oke, sharing oke. gitu pembayarannya. Gitu. Kemudian kalau misalnya kayak kuota segala macam. Di kantor kan ada wifi atau apa gitu Oh iya, kan ya. nebeng. Ya, Pantesan wifi kantor tuh penuh dulu. ya kan. Nah itu termasuk dalam kebutuhan tuh Mbak Indi ya Oke. gitu. Nah kemudian ada hiburan. Itu masuk di apa? Nah, Masuk di ingin. Nah, Oh, karena kenapa oke. ini tuh tidak terlalu urgent banget untuk kita lakukan Urgent sebenarnya. Urgent loh, Oke. apalagi anak-anak muda sekarang pekerja keras tuh, kerja dari pagi sampai malam begadang, besoknya lagi healingnya kapan? Kan butuh Oke. juga healing. Nah, kalau misalnya kita harus bedain dulu nih Mbak Indi, butuh sama ingin. Oke, kalau Oke. kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang salah satunya menyangkut aspek psikologi kita. Kalau Kalau ini nggak nggak dilakukan, nggak dikeluarin, bisa-bisa satu contohnya misalnya gitu ya. Kan kita harusnya ada kebutuhan untuk makan. Kalau kita nggak makan, nanti akan ada dampak nih buat kesehatan kita. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan. Ada Nah, tingkat urgennya. healing itu Nah, masuk di sedangkan keinginan gitu ya, keinginan ini kan hanya sesuatu yang kalau misalnya, aduh, stres dikit healing gitu kan ya. Ini nggak bisa memanage pekerjaan atas psikologinya sendiri gitu ya, atau jangan-jangan apa nih gitu. Oke, jadi keinginan tuh segala sesuatu yang hanya melengkapi sebenarnya. Oke. Gitu. Oke, nah misalnya udah capek kerja gitu kan, seminggu sekali perlu dong gitu Boleh. santai, me Boleh, Mbak. time. Itu masuknya di butuh. Boleh. Masuknya tadi diingin? tetap diingin. Oh, tetap diingin Tetap ya. di keinginan gitu, karena dia kan bukan menjadi suatu kewajiban buat kita kan. Oke. Nah, jadi kita mesti disclaimer dulu, merencanakan keuangan itu adalah sebuah seni Uh-uh. yang memberikan kebebasan buat kita si pemilik uang ngatur duit, bukan kita yang diatur oleh duit. Oke. Jadi kalau tadi teman-teman semuanya memang mau misalnya healing Riz tiap minggu, budgetin aja hiburan per bulan. Per bulan tuh ada 4 minggu. Iya. Di mana Sabtu setiap bulan tuh ada 4 minggu. Iya. Seminggu itu ada Sabtu dan Minggu ya, Mbak. Oke. Mau seberapa sering kita keluarnya? Misalnya sebulan Riz aku sebulan tuh 2 kali aja deh, minggu pertama sama minggu keempat gitu, atau minggu pertama sama minggu ketiga misalnya. Sisanya ngopi di Oke, rumah. sekali jalan berapa gitu ya? Oke, sekali jalan sama teman-teman tuh healing, nonton bla 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 gitu kan ya. Misalnya sekali jalan 300.000, berarti dalam sebulan kamu butuh 600.000. Oke, oke. Tapi itu seminggu sekali doang ya. Seminggu 1 Kalau kali ini aja. misalnya di sini hiburan Oke. per bulan. Hiburan per bulan 500. Pokoknya 500.000 terserah. Mau perginya setiap minggu kah? Gitu. Berarti kan seminggu tinggal 125 gitu kan. Oh, oke. Jadi pokoknya diatur-atur. Diatur-atur. Nah, ini seni ini nih yang harus Yap. dimiliki Nah, ya. seni ini makanya banyak orang yang selalu nanya, Riz sebagai seorang perencana keuangan, kalau aku punya duit 4.500.000 atau 100%, berapa sih pos-posnya untuk aku ngatur Ini keuangan? ada presentasenya ini Nah, baku oke. nggak? Nah,
itu enggak Mbak, kenapa? Karena tadi kita itu satu, tingkat kebutuhan setiap orang berbeda-beda berdasarkan usia kah, statusnya kah gitu ya. Nah kemudian tadi kita juga berbeda tanggungannya. Oke. Kemudian ada yang punya Ya, adik, betul. adiknya 3 gitu ya. Orang tua, oke. Ya kan? Kemudian tingkat ini juga ya, tingkat pendapatan kita juga setiap orang berbeda. Ya. Nah jadi kalau ditanya berapa persennya adalah semua dibalikin lagi ke kita. Oke. Makanya ada baiknya ketika kita itu punya pendapatan, bersyukur dulu, kemudian di list mau kemana nih duitnya, mau diarahin kemana, mau ke jalan A, B, C, D gitu ya, atau mau belok dikit nih gitu. Dulu tuh inget banget aku zaman awal-awal kerja tuh kayak punya amplop apa sih yang gede tuh warnanya Ya, betul. dari plastik. Aku inget banget warnanya tuh kayak pink fuchsia gitu. Terus di situ ada banyak macam-macam tuh. Ada seratannya gitu kan ya. Iya, ada kayak kompartemen sendiri-sendiri Yes, gitu. betul. Di sini buat ini, sini buat ini. Banyak Mbak Indi ini. sekarang banyak dijual tuh, banyak banget yang kayak gitu. Jadi buat salah satu kita kan kalau zaman dulu nih, kalau perempuan-perempuan emak-emak tuh banyak tuh tinggal dimasukin aja tuh di tadi yang bagian-bagiannya tadi. Iya. Tapi kan kalau anak zaman sekarang mereka udah pakai digital semua. Betul, datang beli kopi QRIS gitu kan. Datang kemana QRIS, terus udah Yes. gitu lama-lama habis. Kok duit gue tinggal segini. Iya, Dikit-dikit iya. QRIS, dikit-dikit QRIS. Betul. Apalagi kalau misalnya jalan nih, cewek nih, healing sama teman-teman ke mall. Lihat temennya beli baju, kita masa nggak beli juga sih gitu kan? Atau kalau nggak, aduh, iya gitu kan. Jadi godaannya tuh banyak banget. Godaannya gitu. banyak banget Mbak. Nah biasanya kenapa sih kita nggak suka tahan dengan godaan? Karena satu, dari awal ketika kita ngomongin duit, kita nggak punya tujuan hidup sebagai manusia, maka uang juga nggak punya tujuannya. Ini punya satu korelasinya nih. Oke. Kalau kita sebagai manusianya punya tujuan hidup yang jelas, mau A, B, dan C, maka uang ini akan ngikutin ke A, B, dan C. Oke. Tapi kalau dari awalnya kita nggak tahu tujuannya, udahlah baru lulus kerja ini, baru lulus kuliah udah kerja aja dulu. Ya udahlah habisin dulu, nikmatin aja dulu Nikmatin gitu. dulu gitu. Jadi uang juga nggak diarahin sama dia, ya sudah uangnya keluar begitu aja. Oke. Tapi beda cerita ketika kita juga udah tahu nih lulus kuliah, oke aku akan kerja karena dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan aku akan harus punya rumah misalnya. Oke, 2 atau 3 tahun ke depan mau lanjut S2 misalnya. Tadi gitu belum kan. ada tuh. Boleh lihat lagi nggak yang tadi? Yang tadi Gitu kan. tadi tuh maksudnya di investasi ya. Kalau misalnya nabung Investasi. buat rumah. Ya buat rumah misalnya, dia punya tujuan misalnya untuk dana darurat, masuknya di dalam investasi tadi. Dana darurat masuk di situ juga ya. Kalau dana darurat tuh Mbak bisa masukin ke sini investasi. Jadi dana darurat itu sebuah dana yang memang kita nggak bisa ganggu gugat, keluar dalam kondisi yang darurat aja tuh Mbak Indi. Oke. Nah dia bisa disimpan dalam bentuk satu deposito, kemudian bisa dimasukin juga ke dalam reksadana pasar uang, atau misalnya emas atau logam mulia sama tabungan. Nah kenapa hanya 4 instrumen ini? Karena tadi tingkat resiko dana resiko itu datangnya kan kita nggak tahu. Bisa tengah malam kita bisa gunain tabungan. Iya. Jadi harus cari yang benar-benar liquid ya. Yes, betul. Tapi kan masyarakat kita risk kalau misalnya ditaruh di satu tempat aja nanti nggak bertumbuh duitnya. Makanya tadi ada 4 instrumen ya. Oke. Gitu. Karena resiko kita nggak tahu. Bukan hanya malam ini tapi bisa besok, bulan depan, tahun depan gitu Mbak Indi. Nah, kalau kayak gitu ya, masuk di investasi atau garis miring nabung Yes, gitu ya. betul. Kita pengen ada semacam cicilan rumah, ya kan? Itu di situ ada butuh DP-nya sekian, Yap. butuh nyicilnya juga sekian. Cicilan Betul. kan udah jelaskan per bulan sekian gitu. Masuknya di mana? Oke, tadi ya kewajiban tadi utang tuh kan ya. Kalau misalnya mau ngutang tuh di pertama kewajiban. Kalau misalnya mau ngutang, nah tapi sebelum kita mau beli rumah kita mesti pastikan dulu. Tadi kita cek dulu kondisi keuangan kita, tapi kita udah sebelumnya udah survei nih harga rumah berapa sih yang mau aku beli gitu kan ya. Ada Oke. 50 juta, Ada tapi 50 juta jauh banget. banget gitu ya. Aku sininya transportnya mahal. Mahal gitu ya. Jadi yang pertama ketika teman-teman ini mau punya rumah adalah satu, survei dulu aja rumahnya mau di mana. Oke. Survei dulu harganya, kemudian dari fasilitas dan lain-lain gitu ya. Kemudian dari segi transportasinya harus seperti apa gitu ya. Nah, ketika udah survei, maka yuk kita cek kondisi keuangan kita. Oke, kan kita udah tahu nih dapatnya kalau kamu DP-nya 30% minimal, kamu tiap bulannya bunganya misalnya flat gitu ya selama 3 tahun, jadi kamu cicilannya 5 juta atau 3 juta atau 2 juta gitu kan ya, nggak cukup duitnya gitu kan Mbak Indi. Tapi kalau misalnya nih gitu nanti dia bunganya jadi floating gitu di tahun keempat, kelima segini, maka kita mesti cek dulu kondisi keuangan kita. Oke, rumahnya selama 3 tahun bunganya flat dengan cicilan 2 juta. Kalau tadi pendapatan kita hanya 5,5 juta atau 4 juta 500 gitu ya, kira-kira kita harus ngerombak lagi nih Iya. gitu, mana yang harus kita kurangin
Nah, kalau misalnya nggak ada yang bisa dikurangin sama sekali, ya udah kita tanya dulu seberapa penting dan urgent kita harus punya rumah berapa tahun ke depan. Oke. Kalau misalnya memang belum terlalu urgent banget, ya udah jangan dibuat, kita simpen dulu investasi tadi atau dana yang kita tabung dari awal tadi itu untuk DP-nya dulu aja. Oke. Sembari kita juga melihat peluang apa nih yang bisa kita lakukan untuk nambah pendapatan. Itu kalau misalnya ditunda-tunda beli rumah itu udah minggir, akhirnya minggir jauh banget Jauh akhirnya banget kan, akhirnya nggak kebeli ditunda-tunda. gitu kan Iya. ya. Terus saat ini tuh karena lagi murah banget gitu, nanti kalau nggak aku nggak bisa beli segala macam. Nggak apa-apa, lebih baik nggak bisa beli atau nggak bisa bayar. Iya, oke, itu ya. Iya kan? Dengan nggak bisa beli atau nggak bisa bayar. Atau nggak bisa bayar. Kayaknya Nggak dua-duanya. Ya kan, nggak dua-duanya ya kan Mbak. Makanya harus direncanain. Dan Oke. rencananya harus mateng. Kenapa? Karena gini, balik lagi COVID-19 itu mengajarkan banyak hal dengan kita banget Mbak Indi. Iya. 2020 sampai 2022 banyak banget yang curhat ke Rista gitu kan ya, datang ke Rista, tolong dong dicekin keuangannya. Kenapa? Karena aku selama 2 tahun udah nggak bisa bayar cicilan rumah. Why gitu? Kenapa? Karena ternyata tanpa aku prediksi perusahaan aku let's say misalnya nge-layoff aku Iya. misalnya, atau pendapatan aku jadi kurang setengah, otomatis kewajibannya nggak bisa bayar dong Mbak. Percuma kan gitu. Makanya sebelum kita memiliki tujuan keuangan, adanya dicek dulu kondisi keuangan kita saat ini seperti apa. Kemudian kita harus punya mitigasi resikonya. One day kalau misalnya nanti kita nggak bisa bayar di tahun kedua, ketiga, atau keempat, bagaimana nih mitigasinya? Karena kan oke. sayang, uang yang udah kita setorin setiap bulan untuk Iya. bayar si DP rumah atau cicilan rumah itu nanti bisa aja hilang. Ini nih Gitu gaji ya. 5,5 juta mau Gaji beli 5 rumah juta. tapi mau tetap bisa nabung. Jadi cicil juga, berarti kan di situ ada investasi juga gitu Yes, ya. Tapi betul. nabung juga Nabung dia. juga. Dan kebutuhan lain-lainnya juga Mau harus- ada juga harus terpenuhin iya, kan? orang tua, adik, sandwich itu tadi ya. Kan banyak Itu banget gimana? gitu. Ini- Nah, ini kalau misalnya ini lihat nih Mbak ya. Coba ada nggak ini, kan kemarin Rista juga ada hitungin nih. Oke. Nah, ini kan atur cash flow-nya yang tadi aku bilang ya di awal. Kalau dia uangnya 5,5, kemana dulu nih uang 5,5 Yang jutanya? wajib dulu, gitu yang ya. wajib dulu Nah, ya. kemudian ketika mau menabung atau investasi, tujuannya untuk apa dulu nih? Tentuin dulu. Tadi kan katanya DP rumah misalnya. Oke, yuk kita lanjut lagi misalnya nih Mbak. Oke, yang ketiga, nah tentukan tujuan untuk beli rumah itu untuk apa? Ya ditinggalin loh, belum punya rumah. Belum tentu Mbak belum Indi. tentu ya? Tadi dengan adanya sosial media, apalagi pertemuan, kumpul-kumpul. Indi udah punya apa aja kerja gitu ya. Kan itu bikin kita jadi kesel gitu kan. Apalagi kalau ketemu teman-teman gitu ya. Udah kerja di mana? Oh, di sini. Udah bisa beli rumah belum? Jadi ukuran standar anak-anak saat ini sukses adalah udah punya barang apa? Apakah Kok kendaraan? ngeri ya pergaulan zaman rumah? sekarang ya? Ayo gitu kan Mbak. Ngeri sih, Gitu. maksudnya ditanya-tanya gitu udah punya apa? Iya kan? Ngeri banget loh. Nah, sekarang banyak banget konten-konten yang usia 30 tahun belum punya rumah, udah kayaknya tuh kayak aduh, belangsak banget ini hidup gitu Ya kan Mbak Indi gitu. ampun, ngeri. Oke, tentukan tujuan untuk beli beli rumah. rumah. Mau ditinggalin atau Oke. mau disewain? Yes, betul. Mau ditinggalin atau mau disewain? Kalau misalnya memang mau ditinggalin, kamu udah harus lihat apakah nanti transportasinya memang mencukupi dari kebutuhan dari kondisi keuangan kita gitu ya. Kemudian apakah memang di situ nanti siapa yang akan tinggal? Kenapa? Karena ketika nanti kita tinggal sama orang tua dengan rumah sendiri itu sudah pasti berbeda. Iya. Otomatis bakal ada pengeluaran rumah tangga yang akan naik nih. Gitu. Jadi kita harus lihat poin-poin mana yang akan naik ketika kita tinggal sendirian. Iya, ada listrik, Oke. terus air, terus apa? Wifi. Ya kan Terus gitu. Jadi segala nambah macem lagi lah. kan ada iuran komplek lah apalah gitu kan. Oh Jadi iya. banyak kan Mbak ini poin-poinnya. sampah. Gitu. Nah, kalau misalnya tujuannya hanya untuk disewa misalnya, oke, kita lihat lagi. Nanti kira-kira rumah yang kamu beli itu memang akan ada penyewanya atau enggak? Karena kalau nanti itu enggak ada penyewanya gitu ya, maka liability-nya akan menjadi beban dan tanggungan kita. Iya. Orang ada bilang ya kalau misalnya tempatnya di ujung banget, di tempat jin buang anak katanya gitu kan, itu nggak ada orang yang mau ninggalin. Nggak ada orang yang mau juga malah. ninggalin gitu Iya, ya, malah jadi oke. nanti jadi beban buat kita karena ada renovasi dan lain-lain. Jadi tentukan dulu apakah memang kita harus punya rumah itu dalam sesegera mungkin dan tempo sesingkat-singkatnya hanya karena kita ditanya Udah kayak belum punya proklamasi. rumah gitu ya, atau jangan-jangan hanya untuk menunjukkan kepada keluarga bahwa aku udah sukses dengan punya DP rumah. No, nggak begitu. Kenapa? Karena kamu yang bayar cicilannya tiap bulan. Oke, iya juga. Gitu ya, jangan bikin pusing diri sendiri. Makanya tadi kalau misalnya memang belum mampu untuk membeli rumah saat ini, ya sudah, yang kita bangun adalah money habitnya dulu tuh Mbak Indi.
teratur dulu nih ngatur keuangan, Oke. disiplin dulu dengan keuangan yang atau budgeting yang udah kamu buat gitu. Yeah. One day lama kelamaan kalau mindset kita tentang uang ini udah tepat, dengan gempuran sosial media ngomong oh belum punya ini, no, kita akan fokus dengan Oke. tujuan Ini kita. kayaknya di sini pada silent deh. Pada Ya kan? mikir kan? Pada mikir Tadi loh 9 ya kan? orang nih 30 tahun ke bawah 9 orang kru di Voice Podcast aku Iya. tanyain. Udah pada punya rumah belum? Kos. Kos. Rumah orang tua ada satu nih Oke. yang udah nyicil. Ternyata dia ada join apa istilahnya? Join income Join sama income. istrinya. Berarti salah satu solusinya adalah menikah. Menikah belum tentu juga Mbak Indi gitu kan. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga karena menikah ketika kita dari sisi laki-laki tanggungan Anda banyak loh ya. Oke. Gitu. Apalagi saat ini perempuan-perempuan udah pada hebat juga ketika tahu pasangannya adalah sandwich generation. Oh, aku nggak mau nanggung keluarga kamu ya, aku tanggung keluarga aku sendiri aja. Nah, banyak banget Split. kasusnya. Split. Oh, Jadi oke. bukan hanya bill pada saat makan aja. yang Nah, di-split. jadi sebelum menikah tanya dulu mau nggak kita split, kalau nggak mau gitu ya kan, karena ngomongin Oke. keuangan nanti kalau sudah berumah Oh, tangga dia bisa kayaknya repot mikir loh. nih yang ini nih. Kayaknya akalnya banyak ya, Mbak. langsung berpikir. Oke. Oke. Nah, Nah, kalau kalau yang tadi nih. idealnya kalau buat gaji 5,5 juta, Ini misalnya bisa harga dihitung. rumah 150 juta. Nah, DP di 20% Ya, udah DP-nya bikin tuh puyeng juga tuh 24 dari mana? 24 bulan kan. Kita waktunya bayar Nah, DP-nya DP 24 ini dari bulan. mana? Nah, ini tadi nih kalau misalnya kita hitung kan banyak sekali nih pencatatan penghitungan lah ya di luar sana yang bisa digunakan. Nah, contoh misalnya idealnya dengan gaji 5,5 ini gitu kita punya harga rumah di 150 juta tuh Iya. Mbak Indi. Dengan uang mukanya 20%, masa mengumpulkan uang mukanya adalah 24 bulan. Oke, dengan tingkat kenaikan rumahnya ada inflasinya 10%, kemudian estimasi. Tunggu, masa mengumpulkan uang untuk DP 24 bulan itu belum beli tuh? Belum booking? baru mengumpulin 24 Keburu Iya. diambil tuh rumah tuh sama orang. Kalau rezeki nggak akan kemana Oh, iya. Mbak India. Iya. Ya Itu kan? harus Bener percaya. kan? Ya, Itu kita harus percaya. Karena rata-rata orang Aduh. ketika punya duit dia nggak percaya dengan kemampuan keuangannya Iya dia. kan, rata-rata kan udah ngincer nih rumah yang di situ pokoknya gua beli nih, kan? gua kumpulin Betul, DP betul, 24 bulan udah nggak ada. Oke. Jadi kita makin minggir nih. Tapi harus percaya pada Harus percaya. kekuatan rezeki ya. Kekuatan rezeki. Betul. Gini, aku tuh punya Catat. Oke, nih Mbak Indi, aku tuh baru kemarin ketemu dengan satu klien. Itu klien aku tuh ketemu 1 tahun yang lalu. Menggebu-gebu pengen nikah, pengen punya rumah. Pokoknya gue pengen punya rumah nggak Cewek cowok? Cewek cowok, dia sama pasangannya Oh, karena dia oke. akan menikah. Oke, jadi dia konsultasi keuangan dulu tuh gitu. Pokoknya aku harus punya rumah karena kita akan menikahnya adalah misalnya 6 bulan lagi ke depan. Pokoknya sebelum 6 bulan kita udah punya rumah dan kita tuh udah survei barista bla 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 bla. Harga rumah waktu itu ada di 1,5 M. Aku bilang ada 2 pilihannya. 1 kamu ambil, tapi kamu harus pindah dari kantor yang sekarang. Pendapatan kamu harus di up hampir 50% dari pendapatan saat ini. Kalau itu dipaksakan. Nah, waktu itu kondisinya masih COVID. Kira-kira ada nggak perusahaan yang akan naikin gaji Susah kamu banget. 50% dari saat ini? Gitu, aku kasih challenge dong. Daripada ribut ya kan, gitu kan. Yang kedua, aku bilang saat ini kan sudah punya apartemen. Kenapa nggak tinggal di situ aja dulu, gitu ya? Tapi Apartemen sudah, milik sendiri. iya milik sendiri, Ah, gitu. oke. Baik itu punya laki atau perempuan, tapi kan ketika nanti one day married ya bersama lah ya gitu kan. Nah, kalian pilih yang mana? Mau pusing dengan mencari pekerjaan dalam waktu kurang lebih 5 bulan biar rumah itu kebeli, aku bilang gitu ya. Atau kamu bisa tinggal di apartemen sekarang. Kenapa? Karena kamu juga belum banyak tanggungan dan lain-lain. Akhirnya Gitu. Akhirnya at the end kemarin ketemu aku di weekend, dia datang lagi setelah 1 tahun. Aku tanya, hey sudah married, sudah Mbak Arista, alhamdulillah. Oke, rumahnya aku sadar sih Mbak, akhirnya aku nggak beli rumah, kita tinggal di apartemen dan akhirnya saat ini aset kita bertumbuh bla bla bla. Nah, jadi maksud aku pada saat kita memutuskan atau membuat tujuan keuangan, jangan yang terburu nafsu. Pengen nunjukinnya buat siapa sebenarnya? Gitu, karena ngomongin rumah itu cicilannya 15 tahun, 20 Iya, tahun, 25 tahun tuh lama iya, Mbak lama Indi. banget. Aku Susah, ngerasain. ya kan? Gitu. Itu udah ketawa kenceng banget ya. Dia belum merasakan soalnya Mbak Indi. Nanti ketika dia menikah dia merasakan itu ya kan gitu. Oke. Nah, kalau kita balik ke sini, artinya kalau untuk tadi punya rumah harga 150 juta, DP-nya 20%, Oke. artinya uang DP-nya 36 juta tuh Mbak Indi yang harus dia kumpulin dalam waktu 24 bulan. Artinya kurang lebih 2 tahun gitu kan. Oke. Nah, jadi dia harus menginvestasikan dari duit dia yang 5,5 harus 1.357 per bulan Iya. selama 24 bulan. Dengan tingkat hasil investasinya 12% per tahun. Pertanyaannya aku adalah investasi yang 12% per tahun saat ini gitu kan ya. Iya. Ada nggak gitu?
Ada sih, ya itu tadi diversifikasi, setengah masukin sini, setengah masukin situ, setengah masukin sini gitu kan. Yang penting target kita di 12% gitu. Nah nanti simulasi KPR-nya setelah setelah DP-nya dibayarin, rumah dia punya, cicilannya naik tuh sebulannya jadi 1.500.000 tiap bulan. Artinya dia menghitung lagi setelah DP selesai 24 bulan, artinya di bulan ke-25 cicilannya jadi 1,5. Mengganggu nggak pos yang lainnya? Nah jadi nggak semudah itu. Oke, DP gampang, udah yuk beli gitu. Dan ingat, nggak selalu badan kita itu sehat, bener nggak? Yes. Ya kan? Betul. Itu gitu. Jadi Setuju, Mbak harus Indi. yang tadi kamu bilang itu harus ada kesehatan di bagian wajib. Kesehatan itu utama. Kesehatan wajib itu di tabungan atau gimana caranya Macem-macem. supaya kita bisa paling nggak hari tua kita itu ada aman lah gitu, nggak was-was lagi gitu. Nah kalau ngomongin tentang keamanan keuangan udah pasti ya Mbak, kita harus punya Itu mitigasi darurat resikonya. masuknya ya? Mitigasi resiko, betul. Masukinnya adalah dalam itu namanya dalam perencanaan keuangan itu adalah mitigasi resiko. Artinya punya kebutuhan dana darurat sama tadi ya kesehatan misalnya kayak BPJS, kemudian ketenaga kerjaan gitu. Kenapa? Karena kita hidup bukan untuk saat ini aja. Kita hidup nanti setelah kita pensiun seperti apa. Iya, dan itu cepat banget berlalu. Itu cepat banget berlalu. Tiba-tiba waktu itu tahun 2000 berapa? Tahu sekarang udah di sini ya kan gitu. Bongkar. Iya kan? Itu cepet banget, Cepet banget tahu-tahu berlalu. tiba-tiba udah 2022 gitu kan. Itu harus disiapin. Harus disiapin mulai dari Harus sekarang. tenang kan kita, Harus kerja tenang. investasi tenang. Terus gimana caranya supaya kesehatan juga oke, udah ada yang handle. Kuncinya tetap harus tenang, jadi semuanya harus aman. Makanya tadi kunci keuangan adalah tadi diatur kalau punya pendapatannya, diatur cash flow-nya, kemudian utangnya juga diatur dan diamanin lagi pondasinya dengan mitigasi resikonya. Dengan apa tadi? Punya misalnya perlindungan misalnya seperti BPJS, kemudian ada ketenaga kerjaannya buat masa depannya gitu ya. Kemudian kita punya dana daruratnya tuh Mbak Indi. Di situ berarti kalau misalnya ngomong soal BPJS, di situ BPJS kesehatan, ada BPJS Ketenaga kerjaan, ada hari tua, Ada gitu. hari tua. Semua harus dipikirin karena kalau bukan kita yang mikirin emang Mbak Indi yang mau mikirin ya kan Enggak. Gua aja mikir diri Enggak sendiri aja juga, ribet. gitu. Oh, Jadi gitu. memang Oke, harus oke. di-planning dari awal. Makanya tadi orang yang bilang, "Dis, kalau misalnya aku nabung mulai dari sekarang investasi cuma 100, kapan kayanya?" Ya itu karena di kepala Anda cuma kaya aja di kepalanya. Gitu ya. Padahal harusnya barokah ya. Iya, padahal tadi 100 ketika uangnya terkumpul Anda termotivasi. Kalau yang 100 aja bisa jadi lebih banyak, kenapa aku kalau misalnya nabung atau investasinya lebih banyak maka lebih cepat lagi terwujud. Gitu. Jadi mindsetnya nggak usah ngeliatin hidup orang, membandingkan dengan orang lain gitu ya. Kalau gitu tutup Instagram aja deh. Karena di Instagram itu mau nggak mau lihat hidup orang loh. Iya, Ya kan? hidup orang dijadikan motivasi untuk Oh, jadi iya. lebih baik ya nggak apa-apa juga kan Mbak Indi. Iya sih, Gitu. Tapi kalau misalnya hidup orang buat kita jadi kayak nggak tahu aja Mbak Indi pendapatannya aku paham kok berapa nih gitu. Nah itu jadi stres kita Mbak Indi. Iya. Nah terus gini loh, ya aku rasain ya. Pertama masuk kerja, gaji misalnya ya pada saat itu taruhlah 2 juta gitu. Iya. Terus kan ada nambah tuh, tiap tahun ada nambah. Sampai misalnya kemudian gaji 6 juta. Masih habis juga, 2 juta habis, 6 juta juga habis. Nanti naik gaji juga, misalnya udah 8 juta, habis juga. Kayaknya gitu. banyak yang tersindir nih Mbak. Bener nggak? Bener banget gitu. Jadi 2 juta kurang, 6 juta kurang, 10 juta kurang, bahkan yang 50 juta bahkan ratusan juta juga tetap merasa kurang. Berarti yang salah siapa Mbak Indi? Uangnya atau kitanya? Kitanya yang ngaturnya gitu kan. Harusnya kan aturan misalnya 2 juta. Oke, naik jadi 4 juta. Kan ada 2 juta spare untuk nabung harusnya. Kalau misalnya kita hitung-hitungnya interval dari 2 juta ke 4 juta otomatis ada 2 juta Mbak. Iya. Tapi kan biasanya ketika ada kenaikan gaji dibarengi dengan kenaikan gaya hidup lah. Nah, itu dia. Kemudian tingkat tanggungan Iya. lah gitu. Nah itu kita Iya. nggak bisa prediksi kan gitu. Tapi sebenarnya aku selalu merencanakan keuangan kalian tuh gini. Ketika nanti kamu ada kenaikan pendapatan itu aku nggak hitung. Kenapa? Karena sudah pasti kebutuhan kamu pasti akan nambah. Oke. Gitu. Jadi yang sekarang aja. Kalau misalnya memang dari nanti naik gaji 2 juta, kamu tetap aja nabung di 800.000, investasi 800.000. Kalau nanti kamu naik gajinya misal 3 juta, ya nggak apa-apa, dipaksain tadi di 800.000. Gitu. Oh gitu. Oke. Kadang-kadang kayak gini loh. Misalnya gaji 2 juta.
sabunnya sabun batangan Oke. gitu. Tapi begitu udah 4 juta sabunnya pengen yang cair gitu kan. Asalnya cairnya segini terus tahu-tahu cairnya segini gitu. Kayak Iya. gitu. Terus sampo asalnya ya udahlah yang harganya berapa belas ribu, terus tahu-tahu weh pengennya yang lebih mahal kayak gitu. Iya, Emang namanya kenapa kan sih? itu namanya ini ya Mbak, naluri manusia ya kan Iya. gitu. Kayaknya ketika kita ada pendapatan kayaknya bisa deh gue beli. Masa di waktu 2 juta nggak bisa kebeli, nggak apa-apa deh. Sekarang gajinya naik bisa dong kebeli, kayak ada balas dendam Ada gitu itu, kan. Ya. Oke. heeh. Itu nggak apa-apa aja. Yang penting tadi kuncinya adalah direncanain. Oke. Gitu, karena kan barang-barang itu dibeli atas kesadaran kita. Betul nggak? Iya, Teman-teman di sini beli barang atas kesadaran dong ya kan? Betul kan ya Mbak Indi? Kayaknya atas hasutan teman-teman kalau beli barang. Ya kan gitu. Oke. Jadi walaupun hasutan tapi dalam keadaan sadar. Balik lagi nih, keadaan sadar. Jadi balik lagi. Kalau kita tahu tingkat kebutuhan kita itu sampai maksimalnya itu di mana, maka ya udah lakukan gitu. Tapi tadi pilihan apapun itu, mau ngambil pilihan A atau pilihan B, udah pasti kita harus ada konsekuensinya yang kita Iya. terima. Iya, misalnya asalnya kopinya kopi sasetan yang 1000-an gitu. Oke. Akhirnya meningkat beli yang berapa belas Yes, ya. betul. Sekali ngopi naik lagi jadi 20 sekian, ada yang 40.000 juga. Nggak cukup kopi doang loh. Yes. Biasanya kan beli apanya lagi, kuenya Pasangan lah, ya kan iya. ya Mbak, pasangan ya kopi, Aduh, pasangannya sama pusing. roti misalnya gitu kan. Susu pasangannya, nggak apa-apa juga karena hidup itu memang harus kita nikmatin. Tapi Karena kan gini, nggak bisa terus-terusan ya. yes betul Mbak, makanya tadi itu perlu direncanain. harus diingat di otak apa gitu supaya kita tuh nggak yang jor-joran. Oh teman beli ini ikut Oke. gitu. Harus Yang diingat perlu di diingat otak adalah apa. tadi satu, kita nggak selamanya hidup di dunia, itu yang pertama. Oke. Kedua, nggak selamanya kita punya pendapatan. Ketiga, nggak selamanya kita sehat Mbak Indi. Oke, jelek banget ya. Bagian satu tuh nggak selamanya hidup di dunia itu jelek banget. Itu jelek banget asli. Oke, tapi yang wajib tadi kan berarti utang Yap. harus itu nomor satu. Yang Kalau kedua nggak, nanti kita zakat. ditagi sampai kuburan kita ditagi Mbak Indi. Iya, kalau nggak jadi itu apa Ahli waris masih beban, suruh bayar iya, ya kan, betul. gitu. Yang kedua zakat harus, yang ketiga kesehatan harus, utama. yang keempat adalah investasi atau tabungan itu harus. Yes, Itu betul. harus disisihin. Disisihin, Nah, bukan nanti sisa ya gitu. sisih di awal. Sisih di Nanti kalau awal. ada pertanyaan berapa persen ya untuk yang wajib itu? Balik lagi gitu ya, kebutuhan kamu seperti apa gitu. Jadi nggak ada, kalau tadi kan makanya tadi Risa bilang tadi kan paketannya ada yang 3% lah, ada yang ini gitu. Balik lagi dengan tingkat kenyamanan kita. Karena banyak banget begini. Ada orang yang udah disiplin banget pakai misalnya rumus 50 30 20 misalnya, atau 50 20 10 10 10 whatever lah itu ya, rumus-rumus itu gitu. Bukan berarti rumusnya nggak bagus, itu bagus untuk menjadi patokan buat kita. Tapi belum tentu bisa diaplikasikan dalam semua kehidupan setiap orang. Karena tadi aku bilang kebutuhan kita beda, tanggungan kita berbeda, tujuan kita berbeda, pemahaman kita tentang uang juga berbeda. Iya. Dan satu yang paling utama, pendapatan kita juga berbeda Mbak Nah, Indi. ngomong soal pendapatan, Hah. apa tips buat teman-teman milenial di sini coba? Tips. Oke, tips dari, untuk apa ini? Dari seorang Rista Zwestika. Tips untuk mengatur pendapatan. Iya dong. Tips untuk mengatur pendapatan adalah tadi satu ya, buat teman-teman sadar dulu, kita mencari uang itu nggak mudah. Oke. Nggak mudah kan Mbak Indi, membarter iya. waktu, tenaga, emosi. Betul. Apalagi kalau misalnya ketemu bosnya yang ngeselin, nyebelin gitu. Tapi gue mesti Ketemu gajian. narsumnya kayak begini juga ya. Ya kan nih ngomongin duit narsumnya gitu kan ya, gitu. Terus? Salah narsum dia kan. Harus sadar Harus ya. sadar ya kan, sadar dulu, nyari duit itu tidak mudah gitu Oke, kan ya. oke. Nah kemudian yang kedua, teman-teman harus punya tujuan Mbak Indi gitu, karena kalau teman-temannya nggak punya tujuan, maka teman-teman nggak bisa mengarahkan uang ini mau kemana. Oke. Tujuan itu bisa ditaruh 1 misalnya, 2 Yes. apa Ya, 3. satu misalnya dana pendidikan anak kah, dana menikah, dana beli rumah, dana beli kendaraan, whatever lah tujuan itu. gitu ya. Ada tujuannya. Oke. Dan pada saat membuat tujuan ini harus spesifik gitu kan ya, jangan ya Tuhan aku pengen punya tujuan, pengen nikah gitu ya. Tapi kita nggak tahu mau nikahnya dengan siapa gitu kan ya. Iya, Berapa iya. budgetnya, kapan waktu nikahnya, kata Tuhan gini. Oke gitu. Tapi begitu dikasih kok rezekinya cuma segini sih. Orang kamu juga mintanya sama Tuhan nggak clear sih. Gitu kan, Tuhan juga bingung mau ngasihnya Iya, gimana. iya, Coba iya. kalau kita punya tujuan nih, kita udah firm sama diri kita. Oke, aku bekerja dengan gaji 5.500.000, ya Tuhan, dalam waktu berapa bulan misalnya aku pengen beli gadget seharga 11 juta. Tunjukin jalannya. Semesta pasti mendukung. Kita akan termotivasi gimana caranya 5,5 atau 4,5 juta itu kita sisihkan dalam waktu berapa bulan biar kita bisa beli
handphone tadi atau Oke. gadget tadi. Oke, Gitu. sadar. Sadar, Tujuan. punya tujuan. Terus? Gitu ya. Yang Tips ketiga, lain? direncanain keuangannya. Nah, Oke. dengan merencanakan keuangan ini bukan berarti menjamin kita cepat kaya raya, itu juga enggak Mbak Indi. Tapi paling tidak ini bisa memastikan bahwa apa tujuan keuangan kamu pelan-pelan bisa terwujud. Nggak boncos terus Nggak gitu boncos ya. terus. Oke. Gitu. 3 dong. Tiga. Oke. Oke. Yang Pertama, keempat Mbak, apa? bersyukur lagi, ya betul, kan? betul. Berapapun duitnya. Karena aku banyak sekali bilang, oh gaji yang unlimited aja nol ya, masih tetap kurang. Tapi ada yang gajinya 3 juta tapi bersyukurnya luar biasa, bisa nabung sampai 50%. Ada nggak? Ada, Riz. Ada. Gitu. Yang Jadi- tadi gaji naik dari 2 ke 4 ke 6 ke 8 nggak bersyukur itu habis terus. Habis terus gitu kan ya. Aku nggak tahu di sini teman-teman ada yang kayak gitu Kayaknya nggak? ada deh. Oke, Gitu, itu Mbak. ya 4 ya, sadar, ada tentukan tujuan, Yes. rencanakan dan bersyukur. bersyukur. Oke, Rista, terima kasih. Ini banyak Mbak Indi. banget ya tips and tricks ya juga buat teman-teman, ini daging banget ya. Ngomongin uang tuh memang zaman sekarang katanya wah uang itu ngeri-ngeri sedap. Enggak, ngapain ngeri-ngeri sedap. Uang itu memang tetap harus dibahas. Uang itu harus diarahkan karena uang itu yang dibuat oleh manusia. Tapi faktanya manusia yang diperalat oleh alat Betul. ciptaannya. Betul. Oke. Oke. Tertampar Rista. banget gak sih? Itu. Oke, Rista, terima Ya, kasih thank ya you, Mbak Indi. sudah hadir di Voice Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.